Ya, Anda kembali bersama kami di Lapor Polisi. Usai kerusuhan saat konser live music grup band Strada, polisi menggelar olah tempat kejadian perkara. Olah TKP dilakukan petugas gabungan di lokasi konser musik yaitu Seven Sky dan juga areal parkir Lipo Mall Jogja. Usai kerusuhan konser live musik grup band Strada, polisi olah TKP di Seven Sky Lipo Mall Jogja dan di area parkirnya. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, kerusuhan diduga akibat provokasi dari penonton yang tidak bisa masuk ke lokasi konser. Alasannya karena tiket konser di loket telah ditutup petugas dan jumlah penonton juga sudah mencapai jumlah maksimal. Lantaran kesal, penonton yang tidak bisa masuk meluapkan emosi mereka dengan melempar dan merusak fasilitas di sekitar area konser. Menurut polisi, panitia penyelenggara tidak meminta izin pada pihak berwajib terkait penyelenggaraan konser musik ini. Dari kegiatan itu, panitia juga tidak ada pemberitahuan ke Polda. Tidak ada. Ya, dengan keadaan kejadian itu, anggota saya Bobi melakukan responsif kaitannya dengan permasalahan itu dan laporan dan datang dan dia menyampaikan kepada saya, ya, dan kita tidak lanjuti untuk datang TKP biar tidak ada korban yang lebih parah. Konser musik bertajuk Malam Ambiar yang digelar di rooftop Seven Sky Lipo Plaza Yogyakarta Minggu malam berakhir ricuh. Pengunjung konser mengamuk, melempar barang-barang dan merusak sejumlah fasilitas di area konser. Selain menyebabkan sejumlah penonton terluka, insiden juga mengakibatkan banyak kerusakan fasilitas seperti pagar parkiran, kaca, kursi, dan juga lainnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, selanjutnya cita-cita menjadi polisi kandas. Seorang wanita asal Labuan Batu nekat menjadi poluan gadungan di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Pelaku menipu korbannya hingga 11 juta rupiah untuk bisa membantu mengeluarkan kendaraan yang ditilang dan juga ditahan di kantor polisi. Sandiwara wanita muda ini menjadi poluan berakhir sudah. FS, 23 tahun, mengaku sebagai polisi wanita, padahal ia hanya tamatan SD. Perannya sebagai poluan berawal saat dirinya mengontrak rumah di Kabupaten Padang Lawas Utara. Ketika itu, FS yang kerap memakai jaket hitam dipadu celana hitam, mengaku poluan yang bertugas di Polres Tapanuli Selatan. Tetangga pun percaya hingga meminta tolong kepada pelaku untuk mengeluarkan kendaraannya yang bermasalah di Kabupaten Mandeling, Natal. Pelaku kabulkan permintaan korban dengan syarat meminta sejumlah uang. Terperdaya kata manis pelaku, korban Aminah Harahap menyerahkan sejumlah uang hingga mencapai 11 juta rupiah. Namun, kendaraan korban tak kunjung keluar, sementara uang hasil penipuan digunakan pelaku untuk membeli baju. Korban meminta bantuan kepada tersangka apakah keluarga korban yang sedang bermasalah ataupun ada kendaraan yang ditahan oleh kejaksaan di Mandailing Natal bisa dibantu untuk dikeluarkan tidak. Dari situ terjadi beberapa kali pemberian sejumlah uang karena dia mengaku seorang poluan, jadi setiap hari seolah-olah dari rumah kontrakan berangkat menuju ke arah Padang Sidempuan untuk meyakinkan bahwa yang bersangkutan ini benar-benar bekerja di Polres Tapanuli Selatan. Cita-cita sebagai poluan kandas, namun pelaku harus mendekam di balik jeruji besi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelaku dijerat pasal 378 KUH pidana dengan ancaman 4 tahun penjara. Sepasang kekasih tewas tenggelam di Sungai Ciparang, Subang, Jawa Barat. Sementara itu, seorang buruh pembuat batu bata tewas terlindas truk di Jalan Raya Desa Mojo Tamping, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri Lapor Polisi hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan Lapor Polisi. Iya, bagi Anda yang ingin memberikan aspirasi, keluhan, laporan, dan apresiasi kepada pihak polisian di seluruh Nusantara, kami juga membuka laporan pengaduan yang bisa diakses kapanpun, dimanapun, melalui sejumlah channel kami, yaitu di Instagram resmi kami, @laporpolisi_iNews TV dan juga @official_iNews TV. Juga bisa melalui email laporpolisi.inews@gmail.com. Saya Wilson Purba. Dan saya Anita Mai pamit undur diri. Sampai jumpa. Lapor Polisi, Anda lapor, kami sampaikan.
Warga melakukan evakuasi terhadap kedua korban tenggelam di Sungai Ciparang, Desa Sukahurip, Kecamatan Cijambe, Subang, Jawa Barat. Kedua korban dievakuasi dalam kondisi tewas setelah 30 menit tenggelam. Sepasang kekasih yang tewas tenggelam ini yaitu Andrin berusia 27 tahun warga Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, dan Rositka berusia 18 tahun warga Kecamatan Cijambe, Kabupaten Subang. Kasus tenggelamnya warga ini bermula ketika Andrin menemui kekasihnya di Subang. Lalu Rositka membawa Andrin ke sawah untuk ikut memanen padi. Saat membersihkan tangan setelah selesai panen, Rositka terpeleset ke sungai. Andrin yang tidak bisa berenang mencoba menolong Rositka namun ikut tenggelam. Ada kejadian musibah orang tenggelam di Desa Sukahurip, di sungai yang melintas ke Desa Sukahurip. Dua tenggelam bersih-bersih setelah melaksanakan nebas padi. Setelah berhasil dievakuasi, kedua korban dibawa ke RSUD Subang untuk dilakukan visum. Setelah dilakukan visum, kedua korban dibawa masing-masing keluarganya untuk dimakamkan. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, Ainus melaporkan. Siti Marfuatun warga Desa Ngrowo, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto ini tewas terlindas truk di Jalan Raya Desa Mojo Tamping, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Korban tewas usai tergelincir dan terjatuh saat akan menyalip minibus dan truk kontainer hingga korban terlindas truk. Kerabat korban yang tiba di lokasi kejadian pun shock dan menangis setelah melihat jasad korban tergeletak di jalan raya. Satlantas Polres Mojokerto yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Profesor Dr. Sukandar. Jalan searah, namun kendaraan sepeda motor mendahului kendaraan kontainer dari arah kanan kendaraan. Sesampainya di TKP, kendaraan sepeda motor terpeleset dan kendaraannya mengarah ke selatan, ke kanan, untuk korbannya mengarah ke kiri dan terlindas oleh ban belakang kendaraan kontainer. Kepolisian Polres Mojokerto telah melakukan olah TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi. Sedangkan barang bukti berupa sepeda motor dan truk pengangkut kontainer diamankan di Mapolres Mojokerto. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin Ais melaporkan. Mawardi, 50 tahun warga Jorongkoto Tuo, Nagari Sulit Air, Solok, Sumatera Barat ditangkap lantaran membunuh ibu dan adik kandungnya. Mawardi ditangkap saat sedang bertapa di tengah hutan pinus tidak jauh dari permukiman. Setelah ditandu karena mengaku lemas, pelaku kemudian langsung digelandang ke Polres Solok. Petani ini mengaku sedang belajar ilmu hitam. Ia mengaku mendengar bisikan gaib untuk menghabisi nyawa ibu kandungnya yang berusia 70 tahun serta adik perempuannya yang berusia 30 tahun. Pelaku atas nama Mawardi telah membunuh ibunya yang bernama Arnis dan adiknya yang bernama Indah Permatasari. Pelaku melakukan pembunuhan karena merasa mendapat bisikan gaib untuk membunuh kedua orang ini, yaitu ibu dan adiknya, dengan menggunakan satu buah kapak dan satu buah parang. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan keji dan sadisnya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Solok. Polisi menjeratnya dengan pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.